istrinya meraba ataupun memegang dengan tangan istrinya, memegang kepada milik sang suaminya, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Bahkan sampai sang istrinya memberanikan diri sampai mengecup-ngecup milik sang suaminya. Meskipun istri itu berada di dalam keadaan yang syahwatnya begitu tinggi, maka hal itu jika dilakukan. Anda menonton Solusi Intim bersama saya, Ustazah Hanifah Altaf, pakar kajian seksologi dalam Islam. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Yang ingin saya bahas, langsung aja saya bacakan ya referensinya. Baik, ihdahuma, salah satunya ya dari dua penjelasan yang akan saya bahas ini adalah qala al-qadi, berkata siapa al-qadi Syekh Qadi fil jami'i, ada di dalam kitab Jami', ya juzu, di dalam kitab ini dikatakan diperbolehkan. Diperbolehkan apa nih? Diperbolehkan misalkan bagi seorang suami takbilu farjil mar'ati, mengecup. Mengecup apa? Farjil mar'ati. Maaf sekali ya, ini memang di dalam bahasa kitabnya seperti ini, farjil mar'ati. Maksudnya adalah milik sang istrinya. Mungkin paham ya para pendengar apa yang dimaksud dengan milik sang istrinya. Qoblal jima'i, sebelum melakukan maksudnya jima' di sini adalah sebelum seorang suami memasukkan hasyafahnya ke dalam farji sang istrinya. Jadi sekali lagi, apakah hukumnya diperbolehkan seorang suami mengecupi khusus milik sang istrinya? Maka di dalam kitab Jami' ini dikatakan ya juzu, hukumnya diperbolehkan. Wa yukrahu ba'dahu, tetapi kalau misalkan melakukan hal itu sesudah sang suami memasukkan hasyafah ke dalam farjinya, maka itu hukumnya adalah dimakruhkan. Jadi kalau misalkan pengen, ya sebaiknya melakukan hal itu sebelum memasukkan hasyafah ke dalam farjinya. Adapun sesudah itu maka hukumnya adalah dimakruhkan, tapi enggak sampai haram ya, hanya sampai makruh saja. Wa dzikruhu an Atha, adapun penjelasan ini ada ya yang diriwayatkan oleh Imam Atha. Baik, itu adalah satu ilmu yang udah kita dapat, yang sebelumnya misalkan agak sedikit ragu karena belum memahami akan ilmu ini. Oh, ternyata menurut ulama ini ya juzu, hukumnya diperbolehkan. Itu pun ya, tapinya jika sang suami meridhoi, artinya menyukai melakukan hal itu, dan begitu pula sang istrinya meridhoi, artinya ya sang istrinya juga tidak merasa keberatan jika dilakukan hal itu oleh sang suami. Ingat ya, dalam berhubungan harus suka dengan suka ya, tidak boleh suka dengan memaksa. tidak boleh seperti itu. Baik, paham di sini. Nah, sekarang ada pembahasan yang kedua. As-saniyatu, untuk pembahasan yang kedua, laisa, tidak ada, laha, bagi seorang perempuan, artinya ya tidak diperbolehkan bagi seorang istri, istidkhalu dzakari zaujiha. Masya Allah, ada gak sih ya seorang istri yang melakukan hal ini? Tapi kalau di dalam referensi kitabnya ada, berarti kemungkinan di dalam kehidupan nyata mungkin ada perlakuan seperti ini yang dilakukan oleh istrinya. Apa istidkhalu dzakari zaujiha? Jadi sang istrinya itu memasukkan milik sang suaminya, wahwa, sedangkan sang suaminya itu naimun, sedang berada di dalam keadaan tidur, bila idnihi, tetapi dimasukkan oleh istrinya itu tanpa dari persetujuan sang suaminya. Walaha, tetapi boleh bagi seorang istri lamsuhu, misalkan meraba milik sang suaminya, wa taqbiluhu, bahkan sampai mengecup milik sang suaminya bisyahwatin, meskipun dengan penuh rasa syahwat dari seorang istri. Paham gak sih apa yang saya bacakan? Jadi gini, untuk permasalahan pembahasan yang kedua ini adalah jika kita mendapati suami kita itu udah tidur gitu ya,
Tapi sang istrinya pada malam itu memang keadaan syahwatnya itu lagi tinggi-tingginya sekali. Ya intinya seorang istrinya itu pada malam itu lagi pengen gitu ya kepada sang suaminya. Tetapi sang suaminya udah tidur pules gitu. Maka sang istrinya memberanikan diri sampai memasukkan milik suami kepada istrinya tersebut. Maka di dalam keterangan fikih itu adalah perlakuan yang tidak diperbolehkan jika ada seorang istri yang melakukan hal itu kepada sang suaminya. Tetapi itu tidak diperbolehkan bila idnihi, kalau misalkan sang suaminya tidak mengizinkan. Tapi kalau misalkan sang suaminya mengizinkan, ya itu tidak apa-apa. Misalkan sang suami pernah berkata kepada istrinya yang kalau misalkan kamu pengen dan aku udah tidur, sok bebas mau kamu apapun yang mau kamu lakukan, bahkan sampai memasukkan milik aku ke kamu, boleh, sok aku marido. Nah, misalkan udah ada kata mandat itu kepada istrinya, maka itu tidak menjadi sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh istri melakukan hal itu kepada sang suaminya. Tetapi ada tetapinya, barusan yang sudah saya bacakan. Tetapi ini gimana nih sang istrinya misalkan bahkan maaf sekali lagi ya, bukannya saya tidak pantas mengucapkan hal ini, tapi memang ini di dalam keterangan kitabnya ada dan ini harus diluruskan ya, agar para pendengar tidak salah memahaminya gitu. Nah, tetapi di dalam kitab ini barusan dikatakan kalau misalkan sang istrinya meraba ataupun memegang dengan tangan istrinya, memegang kepada milik sang suaminya, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Bahkan sampai sang istrinya memberanikan diri sampai mengecup-ngecup milik sang suaminya. Meskipun istri itu berada di dalam keadaan yang syahwatnya begitu tinggi. Maka hal itu jika dilakukan, maka itu tidak apa-apa. Jadi pelarangannya cuma satu ya. Pelarangannya itu adalah dimasukkan saja seperti itu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Lantas kemudian pada jamaah ada bertanya, kalau sebaliknya teh, kalau yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, istrinya sedang tidur, itu boleh apa tidak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, maka insya Allah jawabannya kapan waktu saya bahas, biar penasaran ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silakan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Solusi Intim, agar Anda lekas mengetahui tips-tips terbaru seputar seksologi dan kesehatan intim